Halo, perkenalkan nama saya Jessica. Saya merupakan perwakilan dari kelompok 5 untuk kelas 5 MNME akan mempresentasikan mengenai tugas UTS kami. Nah, kelompok dari kami sendiri ada Galvin Luvia, saya sendiri Jessica, Arvin Lim, dan juga Felix Fernando Goh. Nah, judul besar kami seperti yang bisa dilihat, analisa jabatan, penilaian kinerja, dan kebutuhan pelatihan pada M1 di kota Batam. Nah, ini kita langsung skip aja, terus langsung ke bab 1. Nah, bab 1 merupakan bab pendahuluan. Nah, yang kami pilih adalah PT Millennium One atau yang bisa dikenal dengan M1. Merupakan suatu perusahaan yang berdiri pada tahun 2010 dan bergerak di bidang entertainment atau hiburan. Jadi, mereka tuh lebih ke karaoke dan juga pub. Terus mereka juga beroperasional hingga membangun hotel serta membuka Sky Lounge gitu. Nah, M1 ini sudah sering sekali didengar dan berlokasi di Habibie Bay Batam. Uh, Mereka juga punya akomodasi yang lengkap dari hotelnya seperti standard room, superior room, deluxe room, dan juga deluxe suite room. Terus mereka juga ada Sky Lounge dan juga ada pub serta karaoke. Nah, untuk tujuan penelitiannya itu mempelajari kinerja dan skema pelatihan serta pengembangan pada karyawan M1, menganalisa kinerja karyawan dan melakukan uraian analisa mudah untuk yang dapat dimengerti oleh pembaca tentunya, menganalisa dan melakukan pengembangan yang dianalisa oleh penulis terhadap karyawan M1. Nah, manfaatnya ada penulis, perusahaan, dan juga pembaca. Bagi penulis untuk mendapat pengetahuan dan wawasan mengenai kinerja karyawan, dan bagaimana karyawan akan bersikap berdasarkan psikologi, ilmu pengetahuan psikologi gitu. Terus bagi perusahaan bisa dijadikan salah satu referensi perusahaan untuk mengambil keputusan yang baik dan benar sehingga tidak merugikan pihak manapun. Bagi pembaca dapat dijadikan pengetahuan dan juga wawasan ataupun referensi gitu. Nah, untuk bab 2 ini mengenai kajian teori yang kita pelajari. Nah, untuk bagian ini kita skip aja ya. Karena basically pada dasarnya itu menjelaskan tentang teori dasar job analysis, job description, job specification, job performa, kriteria, penilaian kinerja, dan lain-lain. Oke. Nah, kita langsung ke bab 3, yaitu analisa dan pembahasan. Struktur pada Millennium ini seperti yang dapat dilihat di tabel ini, itu ada finance, warehouse, kitchen and bar, cleaning and maintenance, dan tentunya HRD itu. Sesuai dengan presentasenya di paling kanan, di bagian kanan ini. Oke. Nah, untuk job analisis masing-masing sudah kami terterakan di sini seperti accounting, job desk-nya membuat pembukuan, mengatur dan mengawasi pengeluaran perusahaan. Job specification-nya kayak wanita atau pria usia minimal 18 sampai 35, pendidikan minimal SMA atau SMK, diutamakan lulus S1 dan akuntansi, yang bisa menguasai Microsoft Office, mampu bekerjasama, dan juga lain-lain. Kasir juga seperti begitu, dan juga selanjutnya ada job analysis dan department warehouse. Nah, di sini juga ada tertera job desk dari warehouse staff itu menghitung stok minuman dan makanan, memastikan stok. Jadi mereka tuh lebih ke fisik gitu ya, lebih ke menghitung, lebih beroperasional ke lapangan dibandingkan untuk ke komputer gitu. Job specification-nya seperti biasa, yaitu diutamanya pria, terus pendidikannya SMA minimal gitu. Terus ada purchasing staff, sama seperti kurang lebih sama. Cuman kalau purchasing staff bedanya itu lebih ke komputer dong tentunya, dan mereka lebih menghadapi ke pembelian barang gitu. Terus analisis pada departemen kitchen and bar. Kitchen and bar tuh ada chef dan juga ada bartender. Nah, chef itu biasanya kayak memasak gitu kan. Terus kalau misalnya bartender tuh berarti yang di depan bar yang menyiapkan, mencampur, menghias, menyajikan minuman alkohol dan non-alkohol sesuai dengan kebutuhan customer gitu. Nah, ada juga waiter yang biasa bantu ngangkat gitu kan minuman. Job desk-nya juga seperti begini. Terus ada analisis pada Departemen Cleaning Service and Maintenance. Jadi ada janitor itu yang bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan fasilitas dan menjelaskan tugasnya berbagi ke tugas pembersihan. Terus ada juga resepsionis yang biasa menerima atau menyapa setiap pengunjung atau klien gitu. Nextnya ada technician itu menguasai dalam teknologi kayak IT sih basically. Jadi mereka memeriksa sistem, memperbaiki dan lain-lain gitu. Terus ada analisis pada Departemen Human Resource Department. Ini yang paling penting itu ada recruiter. Jadi recruiter itu orang yang bertugas untuk merekrut orang, menginterview orang, mengtes orang gitu. Terus
ada juga payroll clerk yang biasa menyiapkan data absensi karyawan dan melakukan input ketika mempersiapkan gaji para karyawan menjelang akhir bulan gitu. Nah, seperti yang bisa dilihat dari PDF kami sudah tertera job desk-nya dan job specification serta performa kriteria yang kami sebut berapa persen gitu. Nah, evaluasi pada kinerja ini untuk menggampangkan, kami menggunakan form performance appraisal di mana yang sudah dipelajari dari salah satu mata kuliah. Ini kami ada membuat kayak indikator yang diperlukan, ada pengetahuan, kualitas pekerjaan, dan lain-lain. Terus ada aspek-aspeknya. Sebelumnya kami sudah pernah mengumpulkan tentunya seperti begini kira-kira form performance appraisal yang kita buat untuk PT Millennium One untuk untuk menilai kinerja karyawan gitu. Nah, analisa kebutuhan terhadap pelatihannya itu kita dapat menggunakan LNA bagi Millennium One. Kita juga sudah tertera form bedanya di submission, boleh dicek. Terus selanjutnya ada behavior, result, and traits gitu. Pendekatan behavior adalah pendekatan yang melihat dari apa yang dilakukan oleh seseorang karyawan pada saat bekerja tanpa melihat hasil dan perilaku mereka gitu. Di behavior ini kebanyakan orang ini di PT Millennium One ini bekerja di shift pagi. Jadi ketika terjadi kerusakan mesin atau masalah teknis, maka akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memperbaiki masalah tersebut. Nah, terus ada result, itu kayak hasil dari apa yang dikerjakan oleh setiap karyawan. Beberapa kasus ini di mana terjadi pemakaian bahan-bahan yang berlebihan dalam proses pembuatan makanan dan minuman. Nah, jadi kan biasa kalau misalnya makanan dan minuman tuh masuk kan dihitung nih oleh si staf gudang, tapi kan proses pembuatan kan butuh berapa mili kan tidak mungkin dihitung secara spesifik banget. Kadang ada yang mungkin mau strong atau shot lebih. Jadi terjadi beberapa pemakaian bahan-bahan yang berlebihan di dalam pembuatan makanan dan minuman, terus pemborosan listrik di KTV karaoke gitu. Terus ada traits itu pendekatan yang memfokuskan pada performa individu tanpa melihat situasi, perilaku, dan hasil. Nah, ini tuh kami menilai minimnya penilaian pada skill dan produktivitas karyawan sehingga perusahaan tidak tahu jelas mengenai kinerja karyawan yang memiliki jabatan yang tinggi di jabatan gitu. Nah, bab 4-nya ini ada kesimpulan. Jadi kesimpulan yang kami berikan itu merupakan jadi PT Millennium One ini sebelumnya berdiri di tahun 2010 bergerak di bidang hiburan nih kan. Tapi dia akhirnya berekspansi nih ke hotel, terus juga buka Sky Lounge. Jadi dari sini kita dapat lihat ada satu potensi dari M1 yaitu berlokasi di HBB di mana merupakan pelabuhan internasional antara Singapura dan juga Batam. Jadi kan tingkat presentase customer luar lebih banyak dibandingkan ke hotel-hotel lain gitu. Jadi kami juga berharap bahwa M1 ini dapat meningkatkan kualitas servisnya lebih bagus supaya dapat customer lebih baik lagi gitu. Terus seperti yang tadi sudah dijelaskan ada juga behavior, traits, and traits yang juga dijelaskan sama seperti akan ditaruh di kesimpulan. Terus saran yang kami beri oleh M1 adalah sebaiknya alangkah baiknya melakukan penilaian kinerja setiap bulan secara merata agar mengetahui kinerja karyawan dan juga mengetahui perkembangan karyawan itu gimana dengan menggunakan LNA atau performance appraisal gitu. Nah, sekian dari ini aja dasar pusaka kami. Terus sekian dari presentasi kami. Terima kasih, Pak.